netral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan tentang struktur atom. Ya, jadi materi kali ini adalah tentang struktur atom, yaitu partikel-partikel penyusun atom. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep struktur dan partikel penyusun atom. Kemudian yang kedua adalah terampil menghitung nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi nanti kalian harus bisa ya menghitung nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah partikel penyusun atom. Ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu atom. Ya, kalau kalian lupa bisa kalian buka lagi, putar lagi video sebelumnya. Ya. Jadi atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, tetapi atom mempunyai partikel-partikel penyusunnya. Apa saja partikel-partikel penyusun dari suatu atom? Oke, yang pertama adalah elektron. Elektron memiliki massa 0 dan nomor atom negatif 1. Oke, pernahkah kalian memperhatikan tabung televisi di rumah kalian? Ya, tabung televisi ini merupakan tabung sinar katode. Percobaan sinar katode yang pertama ini dilakukan oleh William Crookes, ilmuwan dari Inggris. Pada eksperimennya, ia melihat seberkas sinar katode menuju anode. Kemudian sinar tersebut dinamakan sebagai elektron. Ketika katode diganti dengan logam lain, ternyata dihasilkan sinar yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa elektron ini terdapat pada setiap materi atom. Oke, yang kedua adalah proton. Ya, proton ini memiliki nomor massa 1 dan nomor atom plus 1. Ilmuwan pertama yaitu Eugene Goldstein, ilmuwan dari Jerman, ini melakukan eksperimen dengan tabung gas yang diberi lubang-lubang pada sisi katode dan anodenya. Kemudian diberi muatan listrik berkekuatan tinggi. Kemudian saat terbentuk elektron menuju anode, ternyata terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada anode tersebut. Maka kemudian sinar tersebut dinamakan sebagai sinar proton. Oke, selanjutnya adalah inti. Inti atom ini bermuatan positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif. Setelah ditemukan elektron dan proton, maka seorang ilmuwan bernama Rutherford dari Selandia Baru melakukan sebuah percobaan dengan menembakkan lempeng emas dengan menggunakan sinar alfa. Jika atom ini bermuatan positif dan negatif, seharusnya saat penembakan maka tidak akan ada lempeng yang ditembus. Namun ternyata Rutherford ini memperoleh hasil yang tidak terduga. Sebagian sinar alfa justru diteruskan dan mampu menembus pelat emas. Hanya sebagian kecil sinar alfa yang dibelokkan dan
dipantulkan. Oleh karena itu, Rutherford ini menyimpulkan bahwa sebagian ruang di dalam atom adalah kosong. Selain itu, sebagian kecil sinar alfa ada yang dipantulkan. Dengan demikian, di dalam atom ini terdapat benda pejal berukuran yang sangat kecil tetapi mempunyai massa yang sangat besar, bahkan melebihi massa dari sinar alfa tersebut. Sehingga benda pejal tersebut dinamakan sebagai inti dari atom. Selanjutnya adalah neutron ya. Jadi setelah Rutherford tadi menemukan adanya inti ya, maka memicu beberapa ilmuwan untuk melakukan percobaan yang sama, yaitu Weygothe dan Becker. Ini ilmuwan dari Jerman juga melakukan eksperimen yang sama dengan menembakkan sinar alfa pada atom berilium. Dan pada percobaan ini ya, dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi, dan partikel tersebut tidak bermuatan atau netral ya, dan massanya hampir sama dengan massa proton, maka disebut sebagai neutron. Oke, jadi partikel-partikel penyusun atom yang pertama tadi ada elektron ya, kemudian ada proton, kemudian ada intinya, dan ada neutron ya. Jadi ada 4 bagian partikel dari penyusun suatu atom. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung proton, kemudian elektron dan neutron dalam suatu unsur ya. Jadi X ya, X ini adalah lambang unsur ya. Kemudian ada A itu adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Kemudian yang tadi sudah kita bahas adalah proton ya. Proton dilambangkan dengan P, kemudian elektron dilambangkan dengan E, kemudian neutron dilambangkan dengan N. Kemudian jumlah nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Jadi misalnya nomor atomnya 10 ya, maka protonnya juga 10, elektronnya juga 10 ya. Kemudian yang kedua adalah neutron ya. Neutron ini adalah nomor massa ya, dikurangi nomor atom. Jadi nomor massa dikurangi dengan nomor atom, itu adalah nilai dari neutron ya. Karena tadi ya, nomor atom itu sama dengan proton, sama dengan juga elektron ya, maka untuk mencari neutron berarti sama juga nomor massa dikurangi dengan proton ya. Atau neutron juga bisa nomor massa dikurangi dengan elektron ya, karena tadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Oke, kemudian jika yang ditanyakan adalah nomor massanya bagaimana ya, untuk mencari nomor massa berarti nomor atom ditambah dengan jumlah neutron ya. Oke, kemudian di antara unsur ini biasanya ada ion ya. Ion ini bisa positif, bisa juga negatif ya. Di sini ion negatif ini justru akan menambah elektron ya, sedangkan ion yang positif justru akan mengurangi jumlah elektron ya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ion yang negatif ini akan menambah jumlah elektron, tetapi kalau ionnya positif akan mengurangi jumlah elektron. Oke, Bapak akan membahas contoh soalnya ya, bagaimana mencari jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke.
Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membahas mengenai cara menghitung proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi di sini Bapak memiliki 3 buah unsur, yaitu ada Ne, kemudian A+, dan Ca2-. Lalu bagaimana cara menghitung jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Yang pertama, ya, yang kita cari adalah nilai A-nya. A-nya ada berapa? A tadi apa? Ya, A adalah jumlah nomor massa. A-nya berapa? Kemudian Z-nya berapa? Z tadi adalah nomor atom. Ya, kemudian protonnya berapa? Kemudian elektronnya, kemudian neutronnya. Oke. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah Ne, ya. Ne memiliki A berapa? Ya, A-nya adalah yang bagian atas, yaitu 20. Jadi nomor massanya adalah 20. Ya. Kemudian Z-nya berapa? Ya, Z-nya ini yang bawah, yaitu nomor atomnya. Berarti nomor atomnya 10. Selanjutnya protonnya berapa? Oke. Tadi Bapak katakan bahwa jumlah nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Berarti kalau jumlah nomor atomnya adalah 10, maka jumlah protonnya juga 10. Ya, karena sama. Berarti jumlah elektronnya juga sama, yaitu ya 10. Kemudian neutronnya berapa? Oke, neutron tadi rumusnya adalah nomor massa atau A dikurangi dengan nomor atom atau Z. Berarti nomor massanya 20 dikurangi nomor atomnya 10. Ya, berarti neutronnya jumlahnya adalah ya 10. Selanjutnya kita bahas unsur yang A+. Ya. Plus itu menandakan ionnya. Ionnya ada 1 plus. Ya. Maka satunya tidak ditulis, maka ditulis plus saja. Ya. Kalau ionnya negatif, maka ditulis min. Kalau 1 hanya ditulis negatif saja. Kalau misalnya lebih dari 1, misalnya 2, maka 2 min. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas yang unsur A+. Ya. Maka nilai A-nya ada berapa? Oke, nilai A-nya berarti di sini ada yang atas, yaitu 16. Oke. Sekarang Z-nya atau nomor atomnya ada berapa? Nomor atomnya berarti ada yang bawah ini, yaitu 8. Oke. Sekarang protonnya berapa? Yuk, proton tadi sama dengan jumlah nomor atom. Nomor atomnya ada 8, berarti protonnya juga 8. Oke. Sekarang elektronnya ada berapa? Ya, tadi juga sama ya. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron 8. Oke. Tetapi lihat di sini ada ionnya. Ya, ionnya adalah plus. Plus itu artinya positif 1. Ya. Angka satunya tidak ditulis. Ya. Ion positif tadi akan menambah atau mengurangi elektron. Ya. Jadi ion positif akan mengurangi jumlah elektron. Berarti jumlah elektronnya adalah 8 dikurangi jumlah ionnya ada ya plus 1. Berarti jumlah elektronnya ada ya 7. Oke. Sekarang neutronnya ada berapa? Oke, neutronnya ya sama, rumusnya adalah A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. Di sini nomor massanya
kita bahas unsur Ca dengan ion 2 negatif. Oke. Yang pertama kita tentukan nomor masanya. A-nya ada berapa? Oke, yang di atas di sini ada 40, berarti nomor masanya adalah 40. Oke. Kemudian Z-nya atau nomor atomnya yang bawahnya berarti 20. Oke. Sekarang jumlah protonnya berapa? Oke, jumlah proton tadi sama dengan jumlah nomor atom. Di sini nomor atomnya 20, berarti protonnya juga 20. Oke. Sekarang elektronnya berapa? Oke. Nomor atomnya tadi 20, tetapi di sini ada ion sebanyak 2 negatif. Ya. Tadi kalau ion negatif akan menambah atau mengurangi jumlah elektron. Ya, jadi kalau ada ion negatif justru akan menambah jumlah elektron, berarti elektronnya ada 2 negatif, maka menambah 2 elektron sehingga elektronnya menjadi 22. Oke. Kemudian neutronnya. Oke, neutronnya sama, yaitu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massanya adalah 40 dikurangi dengan nomor atomnya 20. Berarti neutronnya ada 20. Jadi seperti itu cara mencari proton, elektron, dan neutron. Jadi kalau kalian belum jelas, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi seperti itu cara mencarinya. Oke, sudah jelas belum? Oke, yang belum jelas boleh bertanya. Oke. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini, yaitu mengenai struktur atom, yaitu tentang partikel-partikel penyusun atom dan bagaimana cara mencari proton, elektron, dan neutron. Oke. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik loncengnya agar kalian selalu terhubung dengan materi-materi Bapak selanjutnya. Oke, kemudian jangan lupa kalian kerjakan tugas ya. Di akhir video ini akan ada tugas yang Bapak lampirkan ya, dan kalian kerjakan, kemudian kalian kirim menggunakan Google Classroom. Jadi jangan dikirim lewat WA lagi ya. Jadi harus menggunakan Google Classroom. Oke, kemudian bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Siapapun yang akan bertanya di situ akan tentunya akan Bapak beri nilai plus. Oke. Jadi demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.